Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di subuh yang penuh barakah ini, disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bergantian turun ke bumi ini di pagi dan sore hari. Kita semua bisa duduk di majelis yang penuh barakah ini, majelis mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji kalam Rabb kita semua. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita masih di kisah terbaik di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di surat Yusuf ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma sami'at bimakrihin, maka ketika dia, istri Al-Aziz, yang namanya wallahu ta'ala alam siapa, namun yang masyhur tidak berarti sahih, masyhur di kalangan masyarakat namanya Zulaikha. Ketika dia mendengarkan cercaan mereka, makar mereka, arsalat ilaihin, dia mengundang wanita-wanita di Mesir itu, wa a'tadat lahunna muttaka'a, dan dia menyiapkan tempat duduk bagi mereka. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, dan dia memberikan sebuah pisau kepada setiap wanita untuk memotong-motong makanan. Wa qalat ikhruj alaihin, dan dia memerintahkan kepada Yusuf alaihi salam, keluarlah, lewati mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf alaihi salam, mereka terpesona karena ketampanan Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahun, dan tanpa sadar mereka melukai tangan mereka sendiri. Wa qulna hasya lillah, dan mereka berkata, maha sempurna Allah, mahada basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini benar-benar seorang malaikat yang mulia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagian dari pelajaran di ayat ini sudah kita sama-sama tadabburi. Sebagian lagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah masih tersisa yang harus kita tadabburi agar kita bisa mengambil beberapa pelajaran-pelajaran. Di antaranya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari syariat yang kita pelajari, tidak mengapa orang itu menyiapkan muttakaah. Muttakaah itu artinya sebenarnya tempat bersandar.
yang hukumnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kalau dilakukan di tengah makan dan minum, jadi makan dan minum sambil sandaran seperti ini, sambil makan begini, ini hukumnya haram. Al-Imam Ibnul Jauzi menegaskan bahwasanya asal dari kata muttaka'ah, yaitu tempat duduk yang disiapkan ada sandarannya. Al-Imam Az-Zuhri berkata, dikatakan muttaka'ah karena memang orang biasanya kalau duduk untuk makan minum itu biasanya bersandar. Akan tetapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, nuhiyat hadhil ummah an dzalik. Umat Islam ini dilarang melakukan demikian. Karena yang seperti ini sifatnya atau cara makannya orang-orang yang sombong, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak membuat orang itu zuhud ketika makan. Karena memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan itu memperkecil perutnya. Jadi beliau selalu membungkuk ke arah depan sehingga bagian perutnya itu menjadi terhimpit, sehingga orang itu tidak makan terlalu banyak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, adapun di luar makan kita boleh bersandar, sebelum makan pun boleh bersandar, sehingga meja makan atau tempat makan yang ada sandarannya tidak mengapa. Cuman yang jadi masalah yaitu ketika kita makannya sambil bersandar. Pelajaran yang berikutnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam syariat Islam, jika tamu sudah dipersilakan masuk ke dalam ruangan, di situ sudah ada permadani, sudah ada tempat duduk, sudah ada makan dan minuman yang disiapkan, maka tidak butuh izin khusus untuk dipersilakan duduk, dipersilakan makan, tidak. Kalau sudah disiapkan, artinya semua yang ada di situ halal untuk sang tamu. Artinya tuan rumah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau tempat duduknya tidak mau diduduki, makanannya tidak mau dimakan di tempat itu, jangan terima tamu di situ. Atau singkirkan dulu makanan dan minuman tersebut, tempat duduk yang tidak boleh diduduki itu disingkirkan dulu. Karena hukum asalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ruang tamu memang untuk tamu. Jadi jangan sampai jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jika ada tamu kita makan dan minum belum dipersilakan kemudian kita kritik, wah ini orang belum dipersilakan sudah makan, sudah duduk. Karena yang seperti ini boleh, secara syar'i ini boleh. Walaupun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kesopan santunannya orang-orang Indonesia ini lebih daripada yang lain. Tidak mau duduk kecuali mari duduk Pak, tidak mau makan kecuali mari minum, kecuali mari makan, mari minum. Silakan makan, silakan minum. Memang ini yang membuat orang-orang suka sama orang Indonesia. Sopannya Masya Allah luar biasa. Tapi kalau kita mengkritik orang yang melakukan sesuatu yang memang diizinkan oleh syariat, ini tidak benar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di kisah ini, seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, sebenarnya wanita-wanita Mesir ini
membuat tipu daya, makar, supaya mereka bisa melihat Yusuf yang kegantengannya itu masyhur di kota tersebut, yang diceritakan sampai bisa menaklukkan Zulaikha tanpa merayu sedikit pun, hanya dengan tampangnya saja. Padahal Zulaikha sudah mendidik Yusuf ini, atau sudah bersama Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil. Mestinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang yang sudah biasa muamalah dengan orang lain sejak kecil itu sudah biasa melihatnya. Akan tetapi ketika Nabi Yusuf sudah mulai besar, Zulaikha sangat terpikat dengan dia. Ini yang membuat kesohoran Nabi Yusuf alaihissalam menyebar di seantero kota, sehingga kalau hanya sekedar cerita-cerita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, barangkali orang ya biasalah, ganteng biasa. Akan tetapi kalau sudah sampai istri Al-Aziz, menteri Mesir, sangat tertarik kepadanya, ini berarti sangat luar biasa, sehingga para wanita-wanita tersebut membuat rencana, gimana nih cara ketemu sama, cara melihat Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mereka jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mencela Zulaikha dengan celaan yang luar biasa sekali, sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Celaannya itu dari setiap kalimat itu mengandung isyarat-isyarat perbuatan yang sangat buruk sekali, sehingga Zulaikha tidak ada cara lain untuk melepaskan diri dari celaan-celaan ini kecuali dengan mengundang mereka. Dan tentu saja Zulaikha juga ingin membuat makar, melawan tipu daya dengan tipu daya. Kalau tipu dayanya wanita-wanita Mesir ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dengan perkataan, dengan ucapan-ucapan, maka tipu dayanya Zulaikha dengan perbuatan. Suruh mereka datang, kita siapkan pisau, kita lihat apa yang terjadi. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terkadang wanita-wanita kalau berselisih, mereka saling memperdaya antara satu dengan yang lain. Apalagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, wanita-wanita yang akilah, wanita-wanita yang cerdas, akan tetapi tetap sebagai seorang wanita yang atifahnya, yang perasaannya lebih menguasai akal sehat. Berakal, cuman perasaannya lebih menguasai dirinya daripada akal sehat. Nah, kalau seperti ini musibah. Musibahnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, perasaannya ingin menang dari orang lain. Ada orang yang memperdaya dia balik memperdaya. Karena dia berakal jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dia membuat tipu daya yang lebih dahsyat. Ini yang terjadi pada Zulaikha. Tipu dayanya lebih hebat daripada wanita-wanita Mesir. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi setelah disiapkan hidangan, diundang mereka, disiapkan pisau, dan makanannya memang butuh untuk dipotong dengan pisau. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam disuruh keluar, disuruh lewat doang. Karena kalau terjadi interaksi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah,
tentu saja disebutkan di dalam Al-Quran begini dan begitu. Akan tetapi ini hanya disebutkan ukhruj alaihim, keluar ke arah mereka itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Yusuf alaihissalam budak, dan memang selama ini mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh Tuhan, seperti pembantu kita di rumah, seperti pegawai kita di tempat-tempat kerja kita. Dan memang orang muslim mukmin, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sifatnya selalu mengerjakan tugas selama tugas itu tidak mengandung hal-hal yang haram. Kalau tidak mengandung hal-hal yang haram, sifatnya orang mukmin itu kerjakan sudah. Begitu yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tidak curiga sedikit. Kebiasaan membantu, mengerjakan apa yang diinginkan, ya sudah beliau kerjakan. Keluar lewat sana, mengambil sesuatu barangkali atau apa. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terjadilah sesuatu yang memang sudah direncanakan oleh Zulaikha. Pada saat itu wanita-wanita Mesir yang diundang oleh Zulaikha melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, akbarna, mereka sangat terpesona dengan ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam keturunan Nabi Ibrahim, dan punya tampang, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang sangat luar biasa sekali. Memang orang-orang Arab, orang-orang yang tinggal di daerah seputaran situ, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, punya asal tampan yang diberikan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan orang-orang Mesir. Mungkin jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mereka jarang melihat orang-orang yang setampan ini, apalagi Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan syatrul jamal, setengah dari ketampanan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, beliau melewati Nabi Yusuf alaihissalam di langit yang ketiga. Rasulullah SAW bercerita, fa'idha huwa qad u'tiya syatrul husni. Saya melihat Nabi Yusuf alaihissalam, beliau telah diberikan setengah kegantengan manusia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jika kegantengan itu satu, 50%-nya sudah diambil oleh Nabi Yusuf. Yang 50% dibagi-bagi ke kita semuanya, laki-laki yang pernah ada dan hidup di muka bumi ini. Antum mungkin dapat 0,00 sekian persen. Walhamdulillah. Yang 1% itu gantengnya minta ampun berarti. Ini 50%.
Subhanallah. Sehingga wajar jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, akbarnahun, mereka terpesona sekali. Dan mereka saking terpesonanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sampai memotong tidak terasa melukai jari jemari. Kalau di dalam Al-Quran ini qatta'na. Qatta'na itu artinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah sampai memotong. Memotong itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau tidak sampai tulang itu tidak disebut memotong. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, qatta'na itu artinya memotong-motong, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Saking luar biasa. Demikianlah manusia jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jika dia melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, yang mempengaruhi hatinya, maka yang perasaan yang lain-lain itu atau rasa yang lain-lain itu bisa hilang semua. Rasa sakit hilang, semuanya tersingkir. Karena memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya perasaan yang tidak sempurna. Satu perasaan menguasai dirinya, perasaan yang lain hilang. Ada orang yang perasaannya bercampur aduk, antara bahagia, sedih dan sebagainya, bisa bercampur aduk. Akan tapi ini di momen-momen yang tidak begitu, perasaan itu menguasai diri. Tapi kalau ada satu perasaan dan suasana yang menguasai manusia secara kuat, maka perasaan, indera perasa yang lainnya semuanya akan mati semua. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak aneh jika manusia itu tidak menyadari sesuatu di tengah-tengah keasikannya melakukan hal-hal yang lain. Tidak aneh. Oleh karena itu dilarang kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ketika khutbatul Jum'ah itu melakukan hal-hal yang bisa memalingkan konsentrasi kita. Karena manusia demikian. Kalau sudah terpaling ya sudah. Derajat hati kita ini disibukkan oleh sesuatu itu berbeda-beda. Yang terjadi pada wanita-wanita Mesir ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hati mereka sangat sibuk sekali dengan terpesonanya mereka terhadap kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga tangan-tangan mereka tidak terasa terluka, terpotong gara-gara hal tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini juga menunjukkan bahwasanya pengaruh sesuatu terhadap sesuatu yang lain itu akan sangat besar di kesempatan pertama. Kalau kesempatan yang berikutnya pengaruh tersebut akan berkurang. Jadi pertama kali wanita-wanita Mesir ini melihat Nabi Yusuf, pengaruhnya sangat luar biasa. Berbeda dengan Zulaikha yang sudah melihat setiap hari. Pengaruhnya tidak begitu besar seperti pengaruh yang dialami oleh wanita-wanita yang diundang oleh Zulaikha. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu setiap muslim jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir, membaca doa, karena dia akan menemukan sesuatu di luar rumahnya
hal-hal yang bisa jadi mempengaruhi dirinya. Dan kalau itu sesuatu yang besar dan itu terjadi di kesempatan pertama, pengaruhnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah akan sangat luar biasa. Sehingga orang mukmin itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah harus membekali dirinya dengan keimanan, membekali dirinya dengan doa-doa. Tidak serampangan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah petantang petenteng keluar rumah tanpa ada membawa tameng dan senjata. Orang bodoh yang seperti itu. Dunia ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah penuh dengan ujian dan cobaan. Ujian dan cobaannya tidak pakai jadwal. Semuanya datang begitu tiba-tiba. Sebagaimana tiba-tibanya wanita-wanita Mesir ini melihat kegantengan Nabi Yusuf. Mereka tidak menyangka sama sekali sebegitu ganteng orang ini. Kalau mereka menyangka jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mereka akan siap-siap seperti mau nonton film di bioskop. Sudah matanya sudah seperti itu. Tapi mereka tidak menyangka sama sekali sebegitu gantengnya Nabi Yusuf. Sehingga santai saja mereka motong-motong makanan, santai berbicara. Ketika melihat baru mereka sangat terkaget-kaget. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak punya keimanan yang cukup untuk itu. Mereka tidak punya tameng yang cukup untuk menghadapi fitnah itu. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hati mereka betul-betul terpengaruh. Kejadian ini akibat kegantengan Nabi Yusuf, dan yang salah itu istrinya Zulaikha. Dan ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah berbahaya untuk keluarganya dia. Akan tetapi sang menteri sama sekali tidak mengambil tindakan-tindakan pencegahan. Seandainya ada tindakan pencegahan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, niscaya Nabi Yusuf alaihissalam atau istrinya akan dilarang bertemu dengan Nabi Yusuf. Akan tapi istrinya masih bisa memanggil Yusuf. Bahkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, istrinya bisa merencanakan sesuatu dengan wanita-wanita Mesir. Artinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, betul kata sebagian ahli tafsir bahwasanya menteri ini di bawah kekuasaan istrinya. Begitulah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dan tampaknya sudah biasa Zulaikha ini merendahkan laki-laki, merendahkan Nabi Yusuf, bahkan merendahkan suaminya. Suaminya tidak dianggap. Kalau wanita sudah tidak menganggap suami di rumah, dan kalau laki-laki itu terus mengikuti setiap kemauan wanita, baik yang ada maslahatnya maupun ada kemudorotannya, maka sebenarnya yang menjadi kepala rumah tangga itu wanita. Yang mengambil keputusan, yang menjadi pemimpin itu wanita. Artinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai laki-laki harus menunjukkan kepemimpinan di dalam keluarga itu dengan membuat peraturan-peraturan. Kalau ada sesuatu yang bisa membahayakan keluarga kita, beri pencegahan. Dan tidak semua keinginan wanita itu diikuti. Kalau ada yang mendatangkan kemudaratan, jangan. Nasihati wanita dengan cara yang terbaik. Kasih tahu bahwasanya yang seperti ini tidak boleh, yang begini tidak boleh. Kasih larangan yang tegas. Kalau dia tetap melanggar larangan-larangan tersebut jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, maka kita punya kuasa terhadap mereka. Harus ada hukumannya.
Sehingga yang seperti ini bukan seperti larangan-larangan biasa saja. Yang haram tetap haram, kalau dilanggar jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita selain Allah Subhanahu wa taala memberi hukuman dengan dosa dan celaan, kita juga harus memberi hukuman supaya mereka tahu bahwasanya yang seperti ini tidak boleh terjadi di dalam keluarga kita. Ini namanya pemimpin. Jadi tidak hanya berserah diri saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dengan larangan dan peraturan yang ada di dalam agama. Ini dosa, ya sudah, kalau sudah dapat dosa saja ya sudah, itu sudah hukumannya. Tidak. Kita juga harus memberi hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wadribuhunna. Dan wanita-wanita yang kalian takutkan pembangkangannya, nasihati mereka. Kalau tidak mempan dengan nasihat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, masih juga melakukan pelanggaran, pukul dia. Akan tetapi pukulan dalam syariat itu adalah pukulan-pukulan yang tidak membekas. Pukulan tidak ke arah muka, tidak ke arah kepala. Ada adab-adabnya memukul. Pukulan yang tidak membuat kulit itu merah, cukup menunjukkan bahwasanya kita sampai pada derajat harus memukul. Beri hukuman. Kalau tidak jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak mempan juga, boikot dia di atas ranjang. Kalau tidak bagaimana Ustadz, nikah lagi? Ya, itu urusannya lain kalau nikah lagi. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nikah lagi itu boleh, baik wanitanya membangkang atau tidak membangkang, enggak masalah. Cuman memang harus persiapan ilmu. Ilmu dipersiapkan, hati dipersiapkan, sehingga kita punya banyak perbendaharaan nasihat, perbendaharaan siasat, perbendaharaan harta benda, supaya setiap apapun kecemburuan yang muncul di hati istri-istri kita bisa kita obati dengan segera. Wanita itu kalau tidak mempan dengan nasihat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mungkin mempan dengan hadiah-hadiah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sudah masuk waktu isyraq, ada pelajaran-pelajaran yang masih bisa kita ambil dari ayat ini yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu berada di atas siratul mustaqim, selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai kita semuanya dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Saya mohon maaf khususnya kepada ibu-ibu, barangkali yang dibicarakan dari tadi ini ibu-ibu saja nih, merasa terpojok barangkali ibu, karena emang ceritanya ini ya cerita tentang Zulaikha dulu. Ya nanti bapak-bapak kita pojokkan di kemudian hari insyaallah. Akhirnya kita membaca doa kafaratul majelis untuk kemudian kita sholat isyraq. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.